Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memudahkan bagi kita bermajlis ilmu ini, berkumpul di rumahnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai nikmat dan hidayahnya sehingga kembali kita bertemu dengan salah satu dari bulan haram atau di Indonesia kan bulan suci. Jadi selain Ramadan ada 4 bulan suci lainnya. Dan ini adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita memanfaatkan waktu-waktu semacam ini untuk lebih banyak melakukan amal soleh dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk ibadah hubungan kita dengan Allah maupun dalam bentuk hubungan kita dengan sesama manusia, orang tua, keluarga, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga, sahabat, dan seterusnya. Yang mana nilai beramal di hari-hari seperti ini berbeda dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menetapkan waktu-waktu beramal, misalnya puasa di bulan Ramadan, lalu haji, Allah pasangkan dengan musim haji, itu bukan asal-asalan. Sebagaimana sholat 5 waktu Allah tetapkan waktu-waktunya itu bukan asal-asalan. Karena setiap pasangan dari amal soleh tersebut, Allah letakkan amal soleh itu pada waktu yang mulia juga. Pada waktu yang mulia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di dalam ketetapan Allah, di sisi Allah adalah 12 bulan. Sampai Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, bulan yang terhormat, bulan yang lebih haram mengerjakan pelanggaran di waktu-waktu tersebut. Jadi sebagaimana Allah telah pilihkan Ramadan untuk kewajiban puasa, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah untuk amalan haji. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Sudah kita bahas bahwa dia disebutkan bulan haram ditinjau dari 2 sisi. Ditinjau dari dianya sendiri sebagai pemilik, maka disebut bulan haram, artinya bulan terhormat. Kalau ditinjau dari sisi orang-orang yang menyikapi bulan tersebut, maka dia berarti adalah bulan yang haram untuk dilanggar. Bulan yang haram untuk dilanggar, yakni melakukan dosa di waktu-waktu itu beda nilainya dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Nah,
Saat ini kita berada di pertengahan Zulqa'dah. Pertengahan Zulqa'dah. Bulan depan kita memasuki bulan Zulhijjah. Semua ini Zulqa'dah maupun Zulhijjah termasuk bulan haram, atau kita Indonesiakan bulan suci. Termasuk bulan yang suci. Maka perbanyak amalan-amalan soleh apapun bentuknya, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memudahkan bagi kita untuk berhaji ataupun berumrah. Karena dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan yang cocok untuknya selain surga. Jadi kata Rasulullah SAW, haji yang mabrur tidak ada balasan yang cocok untuknya selain surga. Maka berbahagialah kita yang sudah sempat mengerjakan haji, dan juga yang akan maupun yang sedang mengerjakan haji. Berbahagialah dengan berita gembira dari Rasulullah SAW ini. Tidak ada balasan yang cocok untuknya selain surga. Tinggallah kita mempertahankan supaya tetap haji tersebut haji yang mabrur. Karena amalan itu yang perlu dijaga, yaitu sejak dilakukan sampai sesudah dilakukan pun tetap harus dijaga. Jangan dilakukan hal-hal yang merusak amalan tersebut. Dan istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan 4 amalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kata Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu yang kedua adalah puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. 9 hari di awal bulan Zulhijjah atau bulan depan ini. Penting untuk kita pantau karena ada amalan-amalan khusus di bulan tersebut. Lalu yang ketiga adalah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Lalu yang keempat, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, amalan yang akan segera kita bagusnya melakukannya, ya amalan awal Zulhijjah ini, yang mana Rasulullah SAW telah sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang Allah lebih menyukai dilakukan amalan saleh di hari-hari tersebut dibandingkan 10 awal Zulhijjah. Dibandingkan 10 awal Zulhijjah. Dan sudah kita pernah bahas sampai-sampai para ulama membandingkan 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Dan perbandingannya tidak gampang, karena berdasarkan dalil-dalil nampak seimbang antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah bulan depan ini. Ya. Kalau tentang 10 akhir Ramadan, banyak kita dengarkan, misalnya Rasulullah SAW sampai beriktikaf, menyuruh kencangkan sarung, maksimalkan ibadah di akhir bulan Ramadan. Di situ juga kita mengejar Lailatul Qadar. Sedangkan di awal Zulhijjah ini, kata Rasulullah SAW, inilah
hari-hari yang paling Allah suka untuk kita beramal soleh di situ. Sampai-sampai ketika ada sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Sekalipun dibandingkan jihad, pergi perang di medan jihad, maka Rasulullah SAW mengatakan, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min zalika bi syai'. Orang yang pergi ke medan jihad membawa jiwanya dan hartanya lantas tidak pulang membawa apa-apa. Jiwanya tinggal di situ, hartanya tinggal di situ. Artinya mati terbunuh. Baru bisa seimbang. Plus lagi hadis tentang keutamaan puasa Arafah yang menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang dijelaskan oleh sebagian ulama kita, yang dimaksud dengan menghapus dosa 1 tahun akan datang adalah Allah bimbing untuk lebih baik di 1 tahun yang akan datang. Tentu ini apalagi plus ada hari Idul Adha yang juga adalah hari yang terbaik. Nah, dari kesimpulan dari diskusi para ulama kita ini, yang mana lebih afdal, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah? Akhirnya kesimpulannya adalah untuk malamnya yang terbaik adalah 10 akhir Ramadan. Sedangkan untuk siangnya, waktu terangnya, yang terbaik adalah 10 awal Zulhijjah. Walaupun dibandingkan 10 akhir Ramadan, apalagi cuma tengahnya atau awalnya, dibandingkan dengan hari yang manapun di bulan Ramadan, untuk siang harinya lebih afdal 10 awal Zulhijjah. Ma'asyiral ikhwan, karena hadis tadi, plus juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbu ilaihi al-amalu shalihu fihinna. Dan tidak ada hari yang Allah lebih menyukai dilakukan amalan saleh di hari-hari tersebut min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan 10 awal Zulhijjah. Fa'ksiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid, yaitu perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, maupun alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lainnya secara umum. Amalan-amalan soleh secara umum, membaca Al-Quran dan seterusnya, dianjurkan untuk diperbanyak di awal 10 awal daripada Zulhijjah. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi amalan yang sangat dianjurkan nanti di 10 awal Zulhijjah ini adalah berpuasa. Berpuasa. Kalaupun kita sulit misalnya mengerjakan 9 hari itu, karena kalau di tanggal 10-nya kan tidak dianjurkan, bahkan diharamkan untuk berpuasa di hari Lebaran. Jadi 9 awalnya saja. Kalaupun sulit dipuasakan semuanya, setidaknya jangan sampai lewat tanggal 9-nya. Puasa Arafah. Ini jangan sampai lewat. Dipaksa-paksakan betul karena ia menghapus dosa 1 tahun yang lalu maupun yang akan datang dalam penjelasan tadi itu. Dengan penjelasan tadi, yaitu Allah bimbing 1 tahun akan datang itu lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Nah, pernah Rasulullah SAW mengatakan, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Syekh Al-Albani menyebutkannya di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu 'abdan minan nari yaumal qiyamah." Tidak ada hari yang mana Allah Ta'ala lebih banyak memerdekakan, ya,
Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari neraka min yaumi Arafah dibandingkan hari Arafah. Sampai Nabi katakan, wa innahu la yadnu wa yubahi bihimul malaika, summa yubahi bihimul malaika. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kemudian membanggakan kepada para malaikat ma'arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, yaitu apa yang diinginkan oleh manusia, ya terutama mereka yang wukuf di Arafah. Maka kemudian Allah katakan kepada para malaikatnya setelah membanggakan apa yang dilakukan hambanya, Allah pun mengatakan, ishadu malaikati, persaksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi sampai Allah persaksikan kepada para malaikatnya bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa. Sedangkan orang-orang yang tidak ikut wukuf di Arafah, yang tidak berhaji, dianjurkan untuk berpuasa. Jadi boleh dikatakan, andaikan semua umat Islam mengamalkan ini di hari 9 Arafah tersebut, yang berhaji sibuk dengan ibadah, yang tidak berhaji pun sibuk dengan ibadah. Sehingga di hari 9 Zulhijjah tersebut, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang beriman dengan ibadahnya. Tentu membawa keberkahan yang membuat dunia ini masih berberkah karena adanya orang-orang beriman. Dunia ini masih memberikan kebaikan karena adanya orang-orang beriman masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka beribadah kepada Allah, semakin banyak keberkahan untuk dunia ini. Jadi orang-orang yang haji wukuf di Arafah, kita yang tidak berhaji melakukan puasa Arafah. Melakukan puasa Arafah. Nah, apa maksud daripada wa innahu la yadun? Allah itu mendekat di hari Arafah, Allah mendekat. Wallahu alam, begitulah bahasanya Nabi. Jadi ini pelajaran yang diberikan oleh para ulama kita dalam persoalan-persoalan seperti ini, masuk dalam persoalan akidah. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu, jadi jangan kita berikan gambaran seperti manusia, seolah seperti manusia Allah itu mendekat. Jangan juga kita tolak. Yang namanya tidak tahu, ya terima saja. Begitulah kata Nabi, bahwa Allah mendekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian Allah banggakan kepada para malaikatnya, ishadu malaikati anni qad ghafartu lahum, persaksikanlah wahai para malaikatku, aku telah ampuni mereka. Dengan inilah sebagian daripada ulama kita mengatakan berdosa orang yang sudah wukuf di Arafah lantas masih tidak percaya bahwa dosanya diampuni. Kenapa? Malaikat saja dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah persaksikan kepada malaikatnya bahwa dia telah mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah. Di antara juga dalil tentang keutamaan haji sekaligus umrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ulang-ulangilah, sering-seringlah berhaji dan berumrah. Sering-seringlah berhaji dan berumrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub. Karena haji dan umrah itu menghapus dosa-dosa dan juga menghapus kefakiran. Kama yanfi al-kiru khabas al-hadid waz zahab wal fiddah. Sebagaimana api, ya, tiupan api itu bisa membersihkan kotoran-kotoran besi
emas maupun perak. Kita tahu ya tukang emas itu yang kita sebut padek-dek ya. Mereka ketika mereka bersihkan dengan api emas itu betul-betul terpisah, terbuang kotoran-kotorannya itu. Begitulah juga perumpamaan tentang haji dan umrah. Benar-benar dia bersihkan, orang yang berhaji ataupun berumrah benar-benar dibersihkan dari dosa-dosa. Lalu terakhir pembicaraan tentang kurban. Ya, kurban. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya ya, istilah kurban ini ya kalau setelah masuk ke dalam bahasa Indonesia sih jadi istilahnya korban ini tidak bagus ya. Selalu itu kesannya tidak baik. Andaikan korban itu bagus, saya pun mau jadi korban. Andaikan korban itu bagus, kita tentu mau jadi korban. Tapi korban itu selalu ya kesannya kurang bagus. Padahal dalam penggunaan bahasa Quran, bahasa hadis, kurban itu selalu bagus. Selalu bagus. Dan pada hakikatnya semua amalan soleh adalah kurban. Semua amalan soleh adalah kurban. Karena kurban itu dalam bahasa Quran maupun hadis Nabi artinya sarana untuk mendekat kepada Allah. Makanya diantara pecahan kata kurban adalah qoribun. Apa arti qoribun? Qoribun artinya dekat. Qoribun dekat. Lebih dekat, akrab, teman akrab. Itu bahasa Arab ya. Akrab itu akrobun. Berasal dari qoribun dekat. Lebih dekat, akrobun. Kita pun bilang akrab, teman akrab. Sarana untuk mendekat kurban. Jadi kurban itu sarana untuk mendekat kepada Allah. Makanya sholat sebenarnya kurban, sedekah kurban, berbakti kepada kedua orang tua kurban. Semua amalan soleh itu kurban. Cuma uniknya satu-satunya amalan yang disebutkan nama ini untuk amalan tersebut ya menyembelih ini. Ini menunjukkan bahwasanya amalan menyembelih binatang untuk pendekatan diri kepada Allah adalah amalan yang sangat Allah cintai. Maka jangan gampang-gampangkan memberikan amalan ini kepada selain Allah. Bawa ayam putih dengan syarat-syaratnya atau ayam hitam dengan syarat-syaratnya. Lantas disembelih sesuai dengan pesanan dukun. Tebarkan darahnya di mana, dilempar ayamnya di mana, ataupun kambing sesuai dengan pesanan dukun. Jangan, karena amalan seperti ini menyembelih binatang dalam rangka untuk pendekatan kurban, amalan yang sangat disukai oleh Allah. Ketika kita berikan kepada selain Allah, maka jatuh di dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan. Persoalan kesyirikan itu bukan masalah berapa harganya, 100.000 masa jadi syirik, masa langsung kena firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jangankan ayam seharga begitu, apalagi memang ayam dengan ciri khas seperti itu mahal harganya, apalagi memang sudah langganan, sudah saling tahu ya. Si pemilik ayam pun jual mahal. Pernah saya cerita, saya kan lama tinggal di daerah Kedu, di situ pusatnya ayam cemani. Ya, itu yang menjadi syaratnya sering menjadi syaratnya para dukun kepada pasien-pasiennya. Sampai suatu saat dukun ini bilang ke pasiennya bahwa saya butuh ini ayam yang hitam semua.
sampai darahnya pun hitam. Ya. Dan disuruh beli sekitar 8 jutaan. Pasien sediakan uang 8 jutaan. Ini yang suruh siapkan ini penjual ayam. Kebetulan penjual ayam ini tetangga saya yang bercerita ke saya. Entah dukung pasang berapa harga ke pasiennya. Saya tidak tahu, sedangkan di penjual ayamnya saja 8 juta. Ya. Akhirnya penjual ayam ini cerita ke saya. Saya sampaikan ke dukun bahwa nanti sebelum sampai di sini, dekat-dekat ke sini harus telepon saya supaya saya siapkan betul dengan istimewa ayam ini. Datanglah, jalanlah dukun ini bersama rombongannya satu bus. Ya. Pas mendekat, diteleponlah dia. Ya, kami sudah dekat. Oke. Ini datanglah, sama-sama turun menyaksikan. Disembeli ayam tersebut, ayamnya ini hitam semua. Mukanya hitam, bulunya hitam, hitam semuanya. Pas disembeli, darahnya juga hitam. Percaya semua. Ini hebat betul. Ini berarti penyakitnya ini sudah hilang. Penyakitnya keluarganya ini yang sakit parah sudah hilang karena sudah disembeli ini, simbolnya ini. Darah sudah dialirkan, darah hitam. Ya. Akhirnya pergi. Saya diceritakan sama tetangga saya. Kenapa saya suruh dukun ini harus telepon kalau sudah dekat? Karena sebenarnya saya suntikkan itu pewarna hitam ke ayam itu. Andaikan masih jauh saya suntikkan, belum sampai ayam ini sudah mati karena keracunan. Karena keracunan. Jadi sebenarnya tidak ada darah yang hitam. Cuma saya suntikkan pewarna. Subhanallah. Jadi ya saling bodoh membodohi. Ini jadi bukan masalah berapa harganya, kan cuma ratusan ribu jatuh berapa juta kok bisa langsung gugur semua amalan jatuh dalam kesyirikan. Bahkan pernah Nabi SAW bercerita, ada satu kampung yang mana penduduk kampung ini punya berhala. Orang-orang yang ada di kampung-kampung sebelahnya itu selalu butuh lewat jalan ini. Sedangkan penduduk kampung ini tidak membolehkan orang lewati jalan ini kalau tidak memberikan persembahan, kurban. Ya, bahasa hadis itu tidak memberikan kurban, maka tidak dibolehkan lewat. Sampai suatu saat ada 2 orang mau lewat, disuruh berkurban. Maka yang satu pun mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Kata penduduk kampung ini, walaupun seekor lalat, kalau kamu cuma bisa dapat lalat saja, kurbankan untuk berhala ini. Maka dia berkorban lalat dengan senang hati. Dia memang mau berkorban untuk berhala ini. Sedangkan yang satu disuruh berkorban, walaupun seekor lalat dia tidak mau. Dia bertahan bahwa ini perbuatan mempersekutukan Allah. Akhirnya dibunuh oleh kaum ini. Nabi SAW pun mengkabarkan bahwa yang dibunuh itu masuk surga karena mempertahankan akidahnya. Sedangkan yang satu itu yang berkorban dengan senang hati, lalat, masuk neraka. Lalat ini jadi bukan persoalan apa yang dikorbankan, tapi persoalannya adalah perbuatan syirik. Ini adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan satu-satunya amalan yang disebut dengan nama kurban, padahal semua amalan soleh itu kurban. Tapi satu-satunya yang disebut sebagai amalan kurban adalah menyembelih binatang. Ini menunjukkan amalan ini disukai oleh Allah, jangan coba-coba berikan kepada yang lain. Ya, ini kalau maksudnya pendekatan kepada yang gaib. Tapi kalau potong ayam karena ada tamu datang, itu tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Ya, datang orang tua dari kampung, datang keluarga dari kampung, kita belikan ayam kampung atau ayam yang bagus, kita potongkan. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Itu bagian daripada menghormati tamu.
Itu yang kesyirikan kaitannya dengan keyakinan, pendekatan kepada yang gaib. Ya, tentang kurban ini, ya, secara singkat saja kita sebutkan, ada aturan-aturannya, ya, yaitu ya, yang boleh dikorbankan hanyalah kambing, ikut domba di sana, domba pun ikut. Bahkan domba ini nilai istimewanya, kalau kambing Rasulullah syaratkan 1 tahun penuh. Umurnya 1 tahun penuh, artinya tidak boleh kurang walaupun 1 hari. Ya. Misalnya di hari Lebaran masih kurang 1 pekan, 3 hari, tidak sah kurban dengan itu. Harus sudah genap 1 tahun. Kalau kambing genap 6 bulan sudah boleh, domba genap 6 bulan sudah boleh. Lalu yang kedua, sapi. Ya, sapi ini umurnya harus genap 2 tahun. Tidak boleh kurang dari 2 tahun. Jadi kalau kita lihat penjual sapi ini tidak mengerti masalah urusan umurnya sapi, jangan kita percaya sama kata-kata dia. Kita harus kembali bertanya kepada orang yang berpengalaman, ya. Terutama orang yang tahu sendiri usia sapinya. Itu yang kita utamakan, karena ini demi keamanan, supaya diterima amalan kita. Ya. Tentang kalau kurban dengan kerbau atau banteng misalnya, ini diperselisihkan oleh ulama sah atau tidak sah, tergolong sapi atau tidak. Apalagi kuda, ini jelas tidak sah, walaupun harganya lebih mahal. Ya, di Jeneponto ini kan lebih disukai kuda daripada sapi. Tapi kalau menurut hukum tidak sah berkurban dengan kuda, tidak sah. Ya. Jangan sampai, kan di zaman kita ini selalu ada inovasi-inovasi. Ya, banyak diciptakan model-model baru. Khawatirnya nanti muncul lagi kurban dengan kuda, ya. Kurban lagi dengan apa? Haji saja kan tidak masuk akal sebenarnya bagi kita. Ada orang berhaji ke Gunung Bawkarai, tapi kenyataannya banyak. Ya, kenyataannya banyak. Lalu yang ketiga, jadi kambing masuk domba, umur harus genap 1 tahun. Sapi umur genap 2 tahun. Dan unta umur genap 5 tahun. Dan ya, tentang berkurban ini, walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang luar biasa, bukan sunnah biasa. Yang jelas Nabi mengatakan, man wajada sa'ah, siapa yang punya keluasan rezeki, falam yudhahi, lantas tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekati tempat lebaran kami. Bahasanya ini sindirannya pedas sekali. Ya terserah mau pilih pendapat wajib atau sunnah muakkadah, yang jelas bahasanya Nabi sindirannya keras sekali. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hasan, dan ada lafaz yang mendekati itu dengan derajat sahih. Lalu kalau sudah rencana untuk berkorban, maka tidak boleh cukur bulu-bulu maupun potong kuku. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi. Yaitu kata Rasulullah SAW, "Iza dakhalal asyhur." Kalau sudah masuk awal 10 Zulhijjah, yakni dari tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhiya, lantas ada dari kalian mau berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi wa asfarihi syai'a, maka jangan potong rambutnya, jangan potong bulu-bulunya, dan jangan potong kukunya. Ya. Sebagian mengkritisi hadis ini. Kritikannya yang pertama,
bahwa yang dimaksud itu yang tidak boleh dipotong kukunya dan bulu-bulunya adalah hewannya, bukan yang mau berkurban. Sejak kapan pemahaman seperti ini muncul? Persoalannya begitu. Apakah karena gelarmu doktor, kamu sudah merasa jadi ulama gitu? Agama kita ini banyak ulama-ulama yang terpercaya dan sangat dalam ilmunya yang sudah menjelaskan dengan baik agama ini. Kita ini orang belakangan tinggal mengkopas saja, rajin-rajin saja membaca, memahami dengan baik perkataan-perkataan para ulama kita. Jangan bikin keputusan, jangan bikin fatwa sendiri. Ya. Jangan bikin fatwa sendiri. Ya. Orang yang berani berfatwa itu tanda dia bodoh. Berani berfatwa yang menyelisihi para ulama-ulama kita dulu, itu tandanya dia bodoh. Karena kalau kita pelajari ya, kata-kata para ulama kita, mereka itu kita mesti jauh dari mereka. Kemampuan kita itu mesti jauh dari mereka. Contohnya ada salah seorang pengakuan, salah seorang, ya saya tidak sebutlah namanya, profesor terbaik lah, dipandang sebagai profesor terbaik di bidang tafsir di Asia Tenggara. Tapi begitu sampai di Arab, beliau katakan, saya kalau sudah sampai di sini saya kembali jadi santri. Itu pengakuan dari beliau. Itu pengakuan yang jujur. Siapa yang betul-betul tahu ilmunya para ulama kita, kita akan sadar bahwa kita itu mesti jauh sekali dari mereka. Ilmu kita itu mesti jauh sekali. Para ulama kita dari dulu, mereka menjelaskan yang dimaksud, yang dilarang untuk dipotong ini rambutnya orang yang mau berkurban, bukan rambutnya kambing, bukan bulu-bulunya kambing, bukan kukunya kambing. Tapi kita ini yang mau berkurban, sejak 1 Zulhijjah jangan potong rambut, jangan potong bulu-bulu, dan jangan potong kuku. Lalu kritikannya yang kedua, kalau tidak dipotong panjangnya itu, nanti sampai Lebaran panjangnya itu. Seberapa panjang sih kalau 10 hari itu? 10 hari itu seberapa panjang? Makanya di akhir Zulqa'dah, akhir bulan ini, kita kalau mau korban, di akhir bulan ini ya kita sudah potong kuku memang. Kita sudah cukur memang, sudah cukur bulu-bulu. 10 hari, sepanjang apa sih kuku? Ya. Rambut jadi sepanjang apa 10 hari? Jadi kadang itu terlalu berlebihan, menakut-nakuti. Ya. Bisa jadi di luar pembahasan ini, dia sendiri nanti lebih 1 bulan baru cukur, nanti 1 bulanan baru potong kuku. Tapi masuk pembahasan ini langsung menggambarkan secara berlebihan. Nanti sepanjang apa kuku itu kalau dibiarkan 10 hari. Lalu alangkah bagusnya juga ini kalau berkorban dipotong sendiri, walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib, dianjurkan bagi orang yang mau berkorban itu menyembelih sendiri kurbannya. Maka perlu latihan-latihan singkat, karena berkorban ini dalam proses menyembelih bukan sekedar keselamatan kita yang kita perhatikan, tapi juga keselamatan tangannya orang yang pegang. Nabi berkorban 100 ekor unta, bukan 100 kambing, bukan 10 sapi. 100 ekor unta Nabi berkurban. Beliau sembelih sendiri 63 ekor. Beliau sembelih sendiri 63 ekor, sisanya 37 disembelih oleh menantunya Nabi, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dan tentang orang yang berkorban, sahabat-sahabat Nabi mengatakan, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyat an nafsihi wa ahlihi fayakulun wa yat'imun. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang berkorban dengan 1 ekor kambing sudah cukup untuk 1 keluarga. Ini perlu kita pahami dengan baik ini. Jadi
Satu ekor kambing itu sudah cukup untuk satu keluarga. Tidak berarti tidak boleh lebih dari satu. Misalnya seperti Nabi, beliau kurban 100 ekor. Jadi jangankan kita mau korban 10 ekor silakan, 100 pun silakan. Cuma namanya tetap nama satu keluarga. Dan biasanya satu keluarga itu yang mewakili adalah kepala rumah tangga. Jadi misalnya bapaknya namanya Denbaso, jadi 100 ekor yang dipotong itu semua atas nama Denbaso. Tidak harus nama bapaknya, nama istrinya, nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Ya. Kalaupun kebetulan ya, misalnya kebetulan dia dalam satu keluarga suami istri 2, tambah 4 anak jadi 6. Kemudian kebetulan dia mau korban 6 ekor. Baiknya jangan pakai nama masing-masing, tetap nama satu keluarga saja. Satu keluarga 6 ekor. Ya, tidak usah satu-satu. Ya. Mungkin kita bisa lebih perluas pembahasan ini dalam tanya jawab. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz membahas dengan pemikis bahwa pahalanya dengan balasan daripada haji yang mabrur adalah surga. Bagaimana Pak kalau haji itu tidak mabrur, apakah balasannya azab neraka atau azab dunia? Terus bagaimana cara memelihara haji yang mabrur itu? Kemudian yang kedua, masalah kesyirikan. Dalam satu ayat dikatakan bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Sementara ayat lain dikatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tadi juga dikatakan bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa sebelumnya, setelah dan dosa sesudahnya. Apakah ini tidak kontras karena ada dosa syirik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau disebutkan dalam hadis Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang layak baginya selain surga, kata Rasulullah. Lantas bagaimana dengan haji yang tidak mabrur? Yang beliau tanyakan, bagaimana dengan orang yang hajinya tidak mabrur? Apakah berarti dia masuk neraka? Jawabannya begini ya. Balasan amalan kondisinya itu 3 macam. Balasan amalan kondisinya 3 macam. Yang pertama, diterima full, sehingga dibalas full. Karena amalannya maksimal, maka dibalas sepenuhnya. Amalan disebut maksimal ketika dia ikhlas dan tata caranya sudah pas yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini balasannya full. Kemudian yang kedua, jadi bukan sekedar 2 tapi 3. Tidak berarti kalau antara dikasih full atau dikasih azab, siksaan, tidak. Yang ada yang tengah. Ada yang tengah, yaitu balasannya tidak full, berkurang. Balasannya berkurang sesuai dengan kekurangan dari sisi keikhlasan itu atau dari sisi pelaksanaan tata cara yang tidak sesuai. Ini berkurang. Sampai sebatas apa berkurangnya? Bisa sampai habis. Kalau memang sampai habis juga tentang keikhlasan dan tata cara yang salah itu. Sedangkan kalau sampai justru dalam ibadah itu melakukan pelanggaran, justru misalnya membuat-buat sendiri, maka ini balasannya justru siksaan. Jadi 3 macam balasan ibadah itu, 3 macam. Pertama dibalas full, yang kedua dibalas kurang,
sesuai dengan kekurangan ikhlasnya atau kekurangannya dalam tata cara pelaksanaan, atau memang disiksa karena dia sendiri melakukan pelanggaran ya terhadap memunculkan sesuatu yang baru dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kesyirikan, ya ini bagus. Ya. Ya, bagaimana menjaga haji yang mabrur ini? Bagaimana menjaga haji yang mabrur supaya tetap terjaga? Upayakan hindari dua hal. Pertama adalah membanggakan apa yang sudah kita buat. Ya. Membanggakan apa yang sudah kita buat atau ria dengan apa yang sudah kita buat. Dan tentunya menghindari dua hal ini intinya satu, jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan kecuali kalau maksud membicarakannya adalah supaya ada manfaatnya. Misalnya orang yang baru mau berhaji, kebetulan kita punya pengalaman sudah berhaji, kita ceritakan begini. Cuma jaga hati kita, jaga kalbu kita, jaga niat kita, jangan sampai maksud kita ini untuk membanggakan diri, untuk dipuji. Nah, tentunya kondisi-kondisi seperti ini lebih terjaga kalau tidak di hadapan orang banyak. Misalnya kita mau memberikan manfaat, memberikan bimbingan kepada orang yang baru mau naik haji, kita lebih bagus bicara berdua. Karena kalau berbicara di hadapan orang banyak, ini kan jadinya ya lebih terpancing ya. Kesempatannya setan untuk kita berbangga diri. Ya. Kemudian tentang kesyirikan, bagus ini saya teringat ada yang memang perlu dilengkapi. Ya. Dan secara umum memang para dai membaca sesuai dengan bunyi ayat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu kalimat itu tidak salah. Itu ayat. Cuma memang bagus kalau dilengkapi dengan penjelasan. Nah, itulah fungsinya tanya jawab. Jadi kadang ada yang perlu dilengkapi, teringatkan melalui pertanyaan. Ya. Sering saya, bukan sekedar saya, banyak ustadz-ustadz itu tidak menyangka. Ternyata ada sebagian jamaah memahami ketika mendengarkan ayat seperti itu. Kalau ayatnya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, sementara saya pernah melakukan, bagaimana mak saya? Padahal saya pernah sering dulu rajin datang ke dukun. Bagaimana nih saya? Karena sering datang ke dukun dulu, jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi setiap dibacakan ayat itu, setiap diceramahkan tentang ini, maksudnya adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Gitu ya. Itu maksudnya ya. Maksudnya kalau tidak bertobat sebelum sakarat. Tapi kalau bertobat sebelum sakarat, dosa apapun bisa Allah ampuni. Termasuk dosa syirik, dosa kafir, bisa Allah ampuni. Itu maksudnya. Ya. Cuma memang kadang kami ini lupa menjelaskan itu, lupa mengingatkan penjelasan itu, karena kira jamaah sudah pada paham. Tapi seringkali ternyata kami di luar itu baru ketemu Ustaz bilang tadi itu tidak diampuni lagi. Apalah gunanya hidup saya? Jadi kalau begitu apa gunanya hidup saya? Jadi tinggal tunggu masuk neraka saja. Oh, ternyata tidak paham. Ternyata tidak sampai ke situ pemahamannya. Baik. Bagus tadi. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Lalu ada terakhir tentang awal satunya. Ya. Ya. Satunya lagi. Sudah. Alhamdulillah. Masih ada yang lain tadi?
bahas langsung saja saya tanya mengenai kurban. Yang sekarang ini kan kita pada umumnya orang berkonsumsi untuk ekor sapi. Ini kalau mendengarkan tadi itu satu ekor kambing satu keluarga. Saya mau tanya Ustaz, apakah kalau kepala keluarga sudah melaksanakan kurban, keluarga yang lain sudah tidak wajib lagi, artinya sudah terwakili. Karena ada juga biasa mengatakan ganti-gantian tahun ini bapaknya atas nama bapaknya, tahun depan atas nama istrinya, ganti-gantian begitu, bos. Ya. Kemudian darinya ini yang bisa berfungsi untuk sapi 7 orang. Mau penjelasan, Bos? Jadi seperti dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati an nafsihi wa an ahlihi. Orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkorban dengan kambing itu sudah untuk dirinya dan keluarganya. Ya, 1 ekor kambing sudah untuk dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya kalau ada orang yang mau berkorban sapi, nama bapaknya dimasukkan, itu sudah mewakili satu keluarga, dia. Sekalipun boleh juga begini, kalau mau dibandingkan yang mana lebih afdal, ya. Kalau mau dibandingkan mana lebih afdal, dia ikut dalam kelompok sapi, ya, ambil nomor juga, atau dia beli sendiri kambing 1 ekor. Kalau masalah lebih afdal kalau 1 ekor sendiri, satu keluarga itu 1 ekor. Apakah anggaplah anaknya cuma 2, suami istri anak 2. Sudah kita sebutkan tadi, mau anak 2, mau anak 10, 1 keluarga. Mereka bisa korban 1 ekor kambing, sudah 1 keluarga. Bisa juga 1 ekor sapi kalau mau. Atau kalau mau 2 ekor sapi, 3 ekor sapi untuk atas nama 1 keluarga, boleh. Bisa juga ambil nomor di kelompok sapi 1, ambil nomor. Di kelompok sapi ke-7 ambil juga nomor. Di masjid lain ambil juga nomor. Di masjid-masjid lain ambil, boleh. Misalnya dia daftar kurban 25 ekor, tapi ikut semua nomor di situ, boleh. Boleh. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun kalau masalah lebih afdal, dia 1 keluarga itu 1 ekor. Apakah kambing atau sapi atau unta atau domba, itu yang lebih afdal. Nah. Dan masalah sapi untuk 7 orang atau 7 keluarga itu, ya. Begitu juga unta boleh untuk 7 orang, itu berdasarkan ijma ulama, kesepakatan bulat para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat itu, bahwa sapi bisa untuk 7, unta juga untuk 7, kambing hanya untuk 1. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Masih ada yang lainnya? Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau yang berkurban atas nama kayak PT
baru itu uang atau tujuannya bagaimana hasil dari ya. Jadi kalau yang dimaksud PT ini si pemilik saham. Kalau yang dimaksud PT itu adalah pemilik saham. Anggap di situ pemilik saham ada 3. Boleh. Sampai pemilik saham ada 7. Boleh. Ya. Tapi kalau tidak jelas orangnya, ya, tidak ditentukan orangnya, atas nama PT lantas tidak ditentukan orangnya bahwa ini uangnya semua pegawai, itu tidak sah. Tidak sah berkorban begitu karena maksimal 7 saja. Maksimal 7. Jadi harus ditentukan siapa-siapa di situ yang terlibat di pembelian sapi itu. Ya, harus ditentukan. Karena kalau tidak ditentukan bukan jadinya sapi kurban, sekedar sapi untuk makan-makan daging. Ya. Hal ini memang kadang kurang diperhatikan karena kurang sadarnya bahwa pahala itu penting. Pahala itu penting, melakukan sesuai dengan tata cara penting. Sampai tidak jelas siapa yang berkorban atas nama satu perusahaan. Yang penting dinamakan kurban, bikin acara kayak kurban, makan sama-sama. Ini bukan kurban ini, acara makan-makan. Acara makan-makan. Ya, betul. Betul. Ya, sudah bicara Pak. Sudah mulai bicara beliau. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saya pertanyakan Ustaz, yaitu kumpul-kumpul itu berkorban, itu zamannya siapa itu? Ulamanya juga yang perlu kita pertanyakan. Apakah ulama yang pada saat Rasulullah ataukah ulama pada saat sekarang? Itu yang saya pertanyakan. Kapan berlakunya itu kumpul-kumpul itu berubah? Setiap saatnya itu pada zaman Rasulullah adalah kami apa ini yang saya pertanyakan, kumpul-kumpulnya itu apa sah pada saat ulama-ulama yang sekarang yang putuskan? Kumpul-kumpul bagaimana maksudnya? Jawabannya 5 orang itu. Ya. Sejak masa Nabi SAW sudah demikian. Jadi masalah satu sapi bertujuh, satu unta bertujuh, sejak Nabi, zaman Nabi itu sudah beliau bolehkan. Beliau yang membolehkan itu. Beliau yang membolehkan. Jadi bukan hal yang baru, bukan belakangan. Bisa lanjut Pak. Mengenai pelaksanaan ini bagian kurban, ada saja biasanya yang kulitnya dijual, apakah boleh begitu Pak? Ya. Jadi tentang pelaksanaan kurban, semua yang berkenaan dengan binatang kurban ini tidak boleh diperdagangkan. Apakah tanduknya, ya, kan biasanya ini pengrajin pisau ini cari tanduknya, ya, unik menjadi sarung pisau atau gagang pisau, ya. Ataukah kulitnya tidak boleh diperdagangkan. Jadi mesti memang sudah diperhitungkan, ya, biaya kalau pakai jagal yang digaji harus memang sudah diperhitungkan, diambil dari anggota-anggota yang berkurban. Kecuali ada memang orang yang mengatakan masalah menggaji itu saya yang tangani. Oke, yang jelas jangan ambil dari bagian daging kurban untuk gaji orang yang kerja. Itu tidak boleh. Kalaupun mau dikasih kulitnya, itu sekedar plus, jangan dihitung sebagai gaji.
Makanya ini pun kita kasih orang-orang yang kita anggap misalnya jagal, rajin sholat. Kalau jagal tidak rajin sholat, jangan kasih. Ya. Kita pilih-pilih juga. Dia mau misalnya kepalanya atau dia mau kulitnya. Lihat dulu orang ini rajin sholat atau tidak. Yang jelas jangan dijual, jangan dinilai sebagai gaji dia. Kasih saja. Ini sekedar bagian dari pembagian. Bagian dari pembagian. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam gaji. Termasuk cara yang salah, cara sebagian daripada panitia kurban. Dikumpulkannya kulit-kulit itu, kemudian dijual, beli lagi katanya 1 kambing korban. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Jadi tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dibisniskan ini, dan tidak boleh dijadikan sebagai alat gaji. Kasih saja, dikasih saja orang yang memang layak untuk dikasih. Itu yang saya menanyakan perihal pembagian daging kurban ini selain fakir miskin, apakah boleh juga kepada orang-orang non muslim, baik sebagai tetangga maupun sebagai teman? Ya. Dan yang kedua, dari masalah kulitnya dan atau tanduknya setelah diberikan kepada yang berhak, orang yang kita berhak, kemudian dia menyatakan apakah bisa menjual? Ya. Itu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah boleh daging kurban itu diberikan kepada non-muslim? Sebelumnya saya jawab lebih melebar sedikit. Ya. Sebenarnya tidak ada ukuran, ini jawaban pertama ya, tidak ada ukuran yang baku tentang berapa haknya pemilik kurban. Ini diantara hal yang banyak dilanggar juga. Karena begitu seringkali begitu dia anggaplah dia korban 1 ekor kambing atau dia korban 1 orang 1 ekor sapi. Begitu sampai ke panitia, dia sudah tidak punya hak bicara. Panitia yang atur semua. Bahkan kadang dia minta jatah sekian, maaf sudah pakai nomor semua, habis ini. Padahal yang tetap pemilik korban dia lebih berhak dibandingkan panitia. Cuma ya saling pengertian lah, saling pengertian gitu ya. Jangan juga diurus ya semua, tidak kasih apa-apa, tidak juga memberikan anak remaja masjid misalnya yang menangani tidak dikasih hadiah-hadiah apa, dibawa 1 ekor semua pulang. Ya jangan juga begitu. Ya, setidaknya dia berhak itu. Tapi ini gaji orang yang mengerjakan harus dijalankan. Dan sudah ada sepakatan, nampaknya kesepakatan walaupun tidak diucapkan, ini tidak boleh dibawa. Jangan masukkan ke masjid lantas mau sekedar dipotongkan, dibawa semua pulang ke rumah. Ya, 1 ekor semuanya dibawa pulang ke rumah, tidak ada dibagikan kepada orang-orang miskin misalnya dan semisalnya, yaitu nampaknya tidak begitu ya. Nah, kemudian apakah ini boleh diberikan kepada non muslim? Diprioritaskan. Secara umum ini kan kurban dibagi menjadi 3. 1 ya, untuk yang kurban sendiri sudah kita sebutkan tadi, sebenarnya tidak ada batasnya berapa dia mau ambil. Apakah 1/3 atau setengah, tidak apa-apa. Kalau dia mau ambil setengah, tidak apa-apa. Misalnya isi kambingnya itu 40 kilo, dia mau ambil 20 kilo bawa pulang ke rumahnya, tidak apa-apa. Ya. Jadi bagusnya dibicarakan memang supaya nyambung antara panitia dengan yang berkurban, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk sedekah.
Sedekah ini arahnya ke yang miskin-miskin ya, yang kekurangan. Yang ketiga sebagai hadiah. Hadiah ini berarti tidak sekedar objek yang miskin, bahkan objek yang berkecukupan, misalnya teman dekat kita atau tetangga kita mau kasih juga, walaupun dia bukan orang miskin, sekedar karena dia tetangga atau teman dekat, tidak apa-apa dikasih. Nah, dan diprioritaskan selama masih ada muslim yang bisa dikasih, diprioritaskan yang muslim. Diprioritaskan yang muslim. Ya. Kemudian yang kedua, sudah ya, tentang kulitnya ya. Misalnya kita berikan kepada seseorang yang kita lihat ya dia orang yang jaga sholatnya. Ya. Kemudian kita berikan dia kulitnya atau tanduknya. Kemudian dia jual, itu urusan dia. Jadi yang penting bukan kita yang jual. Kita sudah kasih ke dia, masalah dia mau apakan, dia mau bikin beduk kah, dia mau jual kah, itu urusan dia. Itu sudah boleh. Itu sudah boleh kan. Asalkan jangan baku atur. Kan saya tidak boleh jual, jadi saya kasih kau dulu, lewat kau jual, nanti kasih kan. Ini mensiasati kan, ini mensiasati, tidak boleh. Haram hukumnya mensiasati agama. Haram mensiasati agama. Makanya ada kasus begini yang termasuk yang dicontoh juga mensiasati agama. Ya. Misalnya kan istri kalau sudah ditalak 3 tidak boleh lagi suaminya sampai menikah sama laki-laki lain. Ya. Dan saya pernah kaget. Saya disampaikan begitu. Ustaz, sudah kutalak 3 istriku, menyesalkan. Ada orang kira-kira bisa nikahi dulu, tapi suruh ceraikan habis itu. Suruh ceraikan kembali supaya bisa kembali lagi. Ternyata memang ada orang yang berpikir seperti itu. Dan itu haram. Haram ya, siapa suruh? Ya. Sudah terlanjur melakukan tanpa sabar mempertimbangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya tambahkan, berarti tanggung jawabnya ketua panitia kurban ini berat sekali. Iya. Ustaz, jangan salah bagi bahaya. Iya. 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 Iya betul Pak. Ini tanggung jawabnya yang besar. Jadi alangkah baiknya ini ya, karena ada hadis Nabi SAW, la yahillu malumri'in muslimin illa min tibi nafsi. Tidak halal hartanya seorang muslim diambil kecuali kerelaan dia. Maka dari awal bagus sudah dibikin kesepakatan. Ini kita mau ambil berapa nanti? Ya. Nanti kita yang mau masalah gajinya ini yang kerja ataupun remaja masjid yang kerjakan ini kita mau kasih seberapa, ya. Dan daging nanti kita mau bawa pulang berapa, kira-kira kita mau bagikan sendiri itu siapa-siapa orangnya, ini diatur memang. Karena jangan sampai misalnya, kan itu dan sering terjadi menggerutu yang kurban. Banyaknya orang mau kasih tidak dapat kasih jatah. Ya, padahal banyaknya orang mau kasih. Ini jadinya dizolimi. Jadi dia itu terzolimi. Dan itu masuk dalam hukum haram. Bukan dagingnya yang haram ya, tapi itu sikap kezaliman itu. Jadi memang harus dibicarakan dari awal. Didaftar, kita terbuka pada dia. Ini kan ada yang kerja ini, harusnya ada dikasih apa-apa. Ya. Mau dikasih dalam bentuk apa? Ya, yang jelas tidak boleh menjadikan daging korban sebagai gaji. Ya. Jangan sampai itu tadi dikerjakan kurbannya, dia bawa semua, yang kerja capek tidak dikasih apa-apa. Ini juga zalim juga ini. Ya, gimana Pak? Saya mau bertanya Ustaz, seandainya ada yang berkurban di masjid, dia catat di kelompok, dia berkurban di masjid, tapi sapinya dia berkurban dia potong di tempat lain, bagaimana hukumnya?
Ya. Namanya terdaftar di masjid, tapi dia potong di tempat lain. Ini kalau ini salah satu dari hukum agama kita itu ada yang disebut dengan al-adatul muhakkamah. Kebiasaan baik itu bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan baiknya masyarakat itu bisa dijadikan patokan hukum. Nah, seperti ini tentunya itu ya kurang cocok rasanya ya. Ya, rasanya kurang cocok kalau misalnya daftarnya di masjid, ternyata fotonya tempat lain, ini yang melanggar adat. Ya, melanggar adat dan kurang layak ya, kurang cocok. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari yang cerah ini kita di masjid ini dapat ilmu yang luar biasa. Buktinya kita perdebatkan hari ini masalah haji dan kurban. Kurban ini memang sangat penting, sehingga alhamdulillah di jamaah Abdullah ini setiap tahun tidak kurang dari 9 atau 10 ekor sapi maupun kambing. Allahu Akbar. Dari tahun ke tahun mempunyai kasus yang berbeda-beda. Kasus itu begitu. Ada yang merasa bahwa kalau saya motong ini sapi bagian kepalanya, itu merasa Pak. Dan kalau tidak dikasih, bukan cuma di sini saja, tempat lain juga begitu. Atau mungkin tidak terjadi di sini, terjadi di tempat lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kasus-kasus seperti itu? Misalnya kalau tidak dikasih kepalanya, merasa tidak enak. Sementara tidak ada kesepakatan sebelumnya, baru disuruh motong. Gitu. Yang kedua, pertanyaan saya, ini tadi kan kasus saja. Pertanyaan saya, karena ini sering disuarakan oleh penceramah, bahwa kalau seseorang yang berniat berkurban, seperti yang disampaikan tadi Ustaz itu, tidak boleh memotong bulu-bulu dan kuku. Itu timbul di benak saya, apa konsekuensi kalau kita potong? Misalnya belum tahu atau sudah tahu tapi lupa, itu yang menjadi konsekuensi. Karena tadi Ustaz pun sempat sampaikan apa risikonya, apakah dia dosa ataukah dia apalah begitu. Kita tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah diantara fungsi tanya jawab ya. Jadi yang tertinggal itu bisa dilengkapi. Saya jawab yang pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Jadi jelas memang masalah tidak boleh memotong kuku, ya, tidak boleh memotong bulu-bulu ataupun rambut, itu sudah jelas. Tapi lantas bagaimana kalau ada yang melanggar, gitu ya? Pertanyaannya demikian, tidak berdosa.
itu sekedar hukum keafdalan, sekedar afdal, sekedar afdal. Kalau ada yang sampai potong kuku, potong rambut, tidak ada denda sama sekali apa-apa dan tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini cuma berkaitan dengan afdalnya. Afdalnya. Nah, untuk kesempurnaan pahala. Untuk kesempurnaan pahala. Sedangkan itu tadi, dan memang tersebar di mana-mana, yang memotong sekalipun dia tidak ada di kelompok yang 7 itu, dia merasa lebih berhak untuk mendapatkan kepala. Ini aturan yang tidak benar. Ini hal yang tidak benar. Jangankan dia merasa berhak, dari mana merasa berhak? Dari mana merasa berhak? Yang 7 orang saja ini tidak boleh menjadikan pemberian kepala itu sebagai gaji dia. Yang terlibat 7 orang dalam satu sapi ini tidak boleh menjadikan pemberian kepala sebagai gaji dia potong sapi. Tidak boleh. Beda kalau sekedar disedekahkan untuk dia. Disedekahkan untuk dia atau dihibahkan untuk dia, oke lah. Tapi jangan jadikan ini sebagai aturan. Jangan jadikan sebagai aturan. Karena beda ya. Hal yang sekedar dengan senang hati kita kasih dan dijadikan aturan. Karena kalau aturan itu mengikat. Sesuatu yang bukan aturan dijadikan aturan, itu pelanggaran agama. Pelanggaran. Ya. Jadi kalau tergantung panitia mau kasih atau tidak. Biasanya kan yang 7 orang ini sudah serahkan ke panitia. Ya. Panitia mau kasih atau tidak. Jadi kalau sebaiknya panitia sampaikan memang yang mau potong. Sudah disampaikan kepada yang mau potong bahwa ya, mau dikasih atau tidak dikasih itu urusannya panitia. Dan alhamdulillah di sini banyak yang bisa potong. Ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada yang keberatan kalau tidak dikasih kepala dia tidak mau potong. Saya pun siap insya Allah potongkan, tidak usah dikasih apa-apa. Jadi begini Ustaz, tahun lalu saya tidak di sini kurban, tidak di sini salah. Ini tahun lalu saya sendiri yang kena itu, saya pergi di satu tempat disuruh potong. Saya bilang saya takut potong. Karena takut tadi tapi bukan dipaksa, tapi tidak ada lagi yang lain apa, saya disuruh motong. Setelah motong bilang bapak yang bisa ambil bawa tadi kepalanya. Jadi saya tidak makan sapi, apalagi kepalanya. Jadi dibilang di sini Pak, siapa yang motong diambil kepalanya. Terus pertanyaan saya, itu kesepakatan siapa? Iya. Nah, itu menurut kebiasaan. Kebiasaan. Saya bilang kebiasaan itu tidak lumrah. Itu tidak lazim. Iya. Jadi amanah saya ke tempat itu jangan dijadikan kebiasaan yang tidak tahu sebelumnya. Iya. Dasar hukumnya, sumbernya apa? Kalau kebiasaan itu kadang benar, kadang salah. Ya. Itu kasusnya begitu. Terima kasih. Ya, jadi kebiasaan itu baru bisa dijadikan patokan ketika tidak melanggar hukum agama. Ini kalau seperti ini melanggar karena ada yang berhak, bukannya tidak ada yang berhak dengan sapi itu. Yang paling berhak dengan sapi itu yang terlibat di 7 orang itu. 7 orang yang terlibat, mereka lah yang berhak untuk menentukan itu. Ya, kalaupun mereka kadang juga mungkin menyerahkan ke panitia. Jadi tetap ada yang berhak mengatur, bukan dibuat sendiri aturan gitu ya. Bukan dibuat sendiri. Allahu a'lam. Mungkin ini yang sempat kita kaji, sudah setengah 7. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Jazakumullahu khairan. Dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya ini dalam rangka mempelajari agama Allah, amanah yang Allah ridhoi,
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus nanti, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.